Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ritonga SHMH. Saya dosen tetap Prodi PPKN FKIP Universitas Labuan Batu. S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kemudian S2 saya di Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini saya mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara di Prodi PPKN FKIP Universitas Labuan Batu, itu bobotnya 2 SKS. Kemudian saya sampaikan deskripsi mata kuliah Hukum Tata Negara. Perkuliahan Hukum Tata Negara merupakan sarana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan kepada mahasiswa tentang konsep dasar Hukum Tata Negara, kemudian sumber Hukum Tata Negara, kemudian ajas-ajas Hukum Tata Negara, kemudian konstitusi, kemudian sistem ketatanegaraan Indonesia, kemudian juga lembaga-lembaga negara Indonesia, kemudian hak ajasi manusia, kemudian demokrasi dan pemerintahan daerah. Capaian mata kuliah Hukum Tata Negara, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sumber-sumber hukum tata negara, kemudian ajas-ajas Hukum Tata Negara, kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konstitusi, kemudian sistem ketatanegaraan Indonesia dan lembaga-lembaga negara Indonesia. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjalankan hak ajasi manusia, demokrasi dan pemerintahan daerah nanti setelah mempelajari Hukum Tata Negara. Adapun silabus mata kuliah Hukum Tata Negara, di pertemuan pertama itu saya sampaikan kontrak perkuliahan. Kemudian di pertemuan kedua saya sampaikan mengenai pengertian dan ruang lingkup Hukum Tata Negara. Kemudian di pertemuan ketiga itu membahas tentang ajas-ajas Hukum Tata Negara di Indonesia. Kemudian di pertemuan yang keempat itu membahas tentang sumber-sumber Hukum Tata Negara. Di pertemuan kelima itu membahas tentang konstitusi. Nah, di pertemuan keenam dan ketujuh itu membahas hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian di pertemuan ke-8 itu diadakan evaluasi, yaitu UTS. Kemudian pertemuan 9 dan 10 itu membahas tentang sejarah perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Di pertemuan 11 dan 12 itu membahas mengenai lembaga-lembaga negara sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di pertemuan ke-13 itu membahas mengenai hak ajasi manusia. Kemudian di pertemuan 14 itu membahas tentang demokrasi dan pemilu. Nah, di pertemuan ke-15 itu membahas tentang pemerintahan daerah. Kemudian di pertemuan ke-16 itu diadakan evaluasi dengan adanya UAS. Dalam perkuliahan Hukum Tata Negara ini, saya memakai metode perkuliahan dengan cara ceramah dan diskusi. Jadi, ketika perkuliahan berlangsung, saya sebagai dosen Hukum Tata Negara menyampaikan materi dengan secara ceramah, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, sehingga suasana yang interaktif itu dapat berjalan dengan baik di kelas. Bobot
hukum tata negara ini, yaitu 2 SKS. Kemudian di pertemuan pertama tadi itu dilakukan kontrak perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa, yang mana di sana memuat nanti bagaimana tata tertib selama perkuliahan berlangsung. Kehadiran itu 75% dari jumlah pertemuan. Kemudian sistem penilaiannya juga sudah diatur di sana, yaitu ada nilai harian 15%, kemudian nilai tugas 20%, kemudian nilai UTS itu 30%, dan nilai UAS itu 35%. Selanjutnya mari kita saksikan proses pengajaran di kelas, yang mana sistem pengajaran dilakukan secara luring atau secara tatap muka. Jadi mungkin itu sebagai deskripsi mata kuliah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya kan? Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saudara-saudari sekalian, hari ini kita lanjut mata kuliah hukum tata negara. Ya, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ruang lingkup tata negara, kemudian ajas-ajas hukum tata negara, kemudian juga kita sudah membahas mengenai sumber-sumber hukum tata negara. Nah, hari ini kita masuk kepada konstitusi. Tapi sebelum kita masuk ke materi konstitusi ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian, kira-kira apa yang tergambar dalam pikiran ketika mendengar kata konstitusi? Ada yang ingin menyumbangkan pemikirannya? Ya, Lubis. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu termasuk diantaranya adalah Undang-Undang Dasar, sementara yang tidak tertulis itu adalah norma yang berlaku di masyarakat. Cukup? Sistem itu tadi untuk mengatur fungsi negara serta struktur lembaga pemerintahan, termasuk di dalamnya dasar hubungan kerjasama antara negara dengan negara lain maupun dengan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi kira-kira? Yunita Rahma dulu. Terima kasih Pak, izin menjawab. Menurut saya, konstitusi adalah sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan suatu negara dengan tujuan untuk mencapai ketertiban serta menjamin kesejahteraan masyarakat di negara itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, Nadia, silakan. Mendengar kata konstitusi, saya berpikir bahwa yang saya ketahui selama ini konstitusi itu adalah suatu sistem hukum yang diatur oleh negara. Ya, di dalam konstitusi itu Pak mengatur tentang batasan-batasan pemerintahan, baik itu dalam lembaga pemerintahan atau organ-organ pemerintahan diatur dalam konstitusi. Dan konstitusi menjadi dasar pembuatan hukum-hukum terperinci yang akan mengatur dalam masyarakat. Begitu Pak yang saya tahu. Baik, terima kasih. Berarti kan saudara-saudari sekalian, sebelum kita masuk ke sini kan sudah punya gambaran, kira-kira begitu kan? Apa itu yang dimaksud dengan konstitusi?
Jadi ketika kita melangkah ke materi ini, sebelum kita jelaskan, ya saudara-saudari mahasiswa sekalian sudah punya pandangan, setidaknya sudah tidak buta lagi tentang konstitusi. Nah, nanti mudah-mudahan setelah kita bahas ini juga ya akan semakin mantap pengetahuannya tentang apa itu sebenarnya konstitusi. Nah, kita lihat ya, konstitusi, pengertian konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio. Kalau kita artikan itu penetapan. Nah, istilah ini berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, secara harfiah yang dimaksud dengan konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Jadi kalau di Indonesia yang dimaksud dengan konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Jadi saya pikir di ruangan ini, di ruangan kuliah hari ini sudah tidak ada lagi yang tidak tahu apa itu undang-undang dasar, kira-kira begitu kan? Nah, kemudian kita lihat ya, pengertian konstitusi menurut para ahli. Ya, kalau tadi kan secara harfiah, ya kan, huruf. Nah, hari ini ahli kita ambil ada satu, Kacewer. Dia mengatakan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Bisa kira-kira kita pahami bahasanya? Bisa ya? Ya, konstitusi itu adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Nah, itu menurut ahli. Ditambah dari pandangan ahli. Tadi kan kalau secara umum kan sebenarnya sudah kita pahami bahwa konstitusi itu adalah hukum dasar yang ada di suatu negara. Nah, intinya kita paham itu. Kemudian kita lihat apa saja yang ditetapkan dalam konstitusi itu, kira-kira begitu. Kita tadi sudah mengatakan bahwa konstitusi itu adalah hukum dasar ataupun mungkin prinsip dasar, ya kan? Nah, apa yang ditetapkan dalam sebuah konstitusi, kira-kira begitu. Ya, apa yang ditetapkan? Nah, kita lihat pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, dalam sebuah konstitusi itu ditetapkan siapa sebenarnya pemegang kedaulatan tertinggi di dalam sebuah negara, kira-kira begitu. Nah, kemudian struktur negara. Nah, struktur. Jadi struktur itu sebenarnya penting, ya kan? Kalau kita lihat struktur ketatanegaraan kita misalnya, ya kan? Sebelum amandemen, kemudian sesudah amandemen, itu pasti ada yang berubah di situ. Apa yang diamandemen? Kan hukum dasarnya kan? Gitu. Ketika hukum dasarnya itu berubah, maka poin-poin struktur ketatanegaraan itu berubah. Yang dulunya sebelum di amandemen itu ada namanya lembaga tertinggi negara, ya kan? Sekarang udah nggak ada lagi lembaga tertinggi, tapi lembaga tinggi negara, kira-kira begitu. Nah, itulah sebuah bentuk bukti nyata gitu, bahwa memang struktur ketatanegaraan itu ternyata diatur dalam sebuah konstitusi. Di undang-undang dasar itu diatur. Nah, kemudian kita lihat lagi bentuk negara. Bentuknya pun diatur. Oke. Kemudian bentuk pemerintahan, ya kan, ataupun sistem pemerintahan diatur. Nah, jadi dalam sebuah konstitusi itu diatur, ya kan? Apakah kita sistem presidensial atau mungkin parlementer gitu? Nah, diatur. Nah, di situ ditentukan. Nah, kemudian bentuk kekuasaan legislatif. Ya, kekuasaan legislatif itu seperti apa?
Nah, ini kan udah paham kan legislatif itu apa gitu kan. Nah, kalau kita berpedoman kepada trias politika itu ya, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, eksekutif yang menjalankan, legislatif yang membuat undang-undangnya, kemudian yudikatif yang mengawasi pelaksanaan daripada undang-undang itu. Ya, kemudian kekuasaan peradilan. Peradilan pernah dengar kan? Ya, peradilan itu ada banyak jenisnya kan? Ada peradilan umum, ada peradilan ya. Tapi kita fokus kita hari ini bukan ke sana. Kemudian berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyatnya itu ditetapkan dalam sebuah konstitusi. Ya, kemudian kita lanjut, kita lihat. Ya. Konstitusi di Indonesia itu adalah undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi di negara Indonesia ini. Kalau kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan itu, ya kan, ada undang-undang dasar, ada TAP MPR, ya kan, ada undang-undang garis miring Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, Perpres ya. Kemudian ada Perda. Nah, itu semua di bawah undang-undang dasar. Ya, jadi posisi undang-undang dasar itu menempati posisi undang-undang tertinggi di negara Indonesia. Jadi dia merupakan sumber dari undang-undang yang ada di bawahnya. Jadi undang-undang yang di bawah nggak boleh bertentangan dengan undang-undang yang paling atas. Setiap adanya keluar undang-undang, dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar ataupun hukum dasar yang berlaku di negara Indonesia ini. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kita lihat contoh konstitusi terkenal itu, ya ada Piagam Madinah, ada Magna Carta. Nah, kita kasih contohnya aja. Kalau Piagam Madinah nanti kita bahas di pertemuan ini, nanti mungkin waktu yang membatasi. Ya, tapi setidaknya kita sudah pernah dengar apa itu Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu dulu ya ketika seorang rasul memimpin suatu wilayah, ya kan? Dia mengeluarkan aturan-aturan yang mendasar di sana, yang mana di sana itu ya boleh hidup bebas, mau agama apapun silakan. Kan kira-kira begitu kan? Jadi terkenal sampai dengan saat ini. Nah, kemudian kita lanjut fungsi konstitusi. Nah, kalau kita tadi udah bahas konstitusinya itu apa, nah sekarang kita mau tahu sebenarnya fungsi konstitusi itu apa, kira-kira gitu. Dia punya fungsi apa? Kita lihat. Hukum tertinggi yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah, kemudian hubungan lembaga pemerintah yang satu dengan yang lainnya. Hukum tertinggi yang mengatur hubungan warga negara dengan lembaga pemerintah, kemudian mengatur hubungan lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah lainnya. Jadi sebagai hukum dasar. Nah, kemudian sebagai piagam kelahiran suatu bangsa, ya kan? Jadi suatu bangsa lahir, dia punya piagam, namanya konstitusi, kira-kira begitu. Jadi tak mungkin ada suatu bangsa lahir tapi tidak, ya. Nah, kemudian sebagai sumber hukum tertinggi, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa konstitusi yang ada di sebuah negara itu, ataupun kalau kita bilang Indonesia, undang-undang dasarnya itu menjadi sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Ada mau buat undang-undang tentang misal apa? Undang-undang tentang pemerintahan daerah, dasarnya undang-undang dasar, tidak boleh lari dari situ, kira-kira begitu. Kemudian sebagai alat kontrol kekuasaan. Nah, konstitusi itu berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan, ya kan? Ternyata kekuasaan eksekutif itu yang paling tinggi, ya presiden lah dulu kita sebutkan, kekuasaannya juga ada batasnya, ya kan? Bahasanya sangat indah, ya kan?
kekuasaan presiden tak terbatas. Tapi pada intinya adalah bahwa kekuasaan presiden itu dibatasi, kira-kira begitu. Nah, kemudian fungsinya sebagai identitas nasional dan lambang, sebagai identitas. Ya kan? Ada konstitusinya, ya berarti itu sebagai identitas bagi bangsa tersebut. Kemudian sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negaranya, ya. Kenapa? Setiap konstitusi pasti mengatur tentang hak asasi manusia. Ya. Setiap konstitusi harus mengatur tentang hak asasi manusia. Jadi kalau ada sebuah konstitusi lahir tapi tidak memuat poin-poin yang mengatur tentang HAM, ya kan, hak asasi manusia, berarti dia tidak memenuhi kategori menjadi sebuah konstitusi. Paham sampai di situ? Baik. Nah, kemudian kita lihat jenis konstitusi, ya kan? Jenis konstitusi, konstitusi tertulis, kemudian konstitusi tidak tertulis. Ya, berarti konstitusi itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya, kemudian kita lanjut. Nah, tujuan konstitusi. Ya, tujuannya adalah memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi itu ada untuk membatasi kekuasaan politik. Nah, kemudian untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Ini kira-kira paham maksudnya? Untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Ya kan? Penguasaan sendiri artinya apa? Ya, ketika mungkin konstitusi tidak ada yang mengatur tentang pembagian kekuasaan misalnya, maka dominan itu biasanya kekuasaan itu di tangan sendiri. Misalnya raja, kan gitu kan, kalau kerajaan. Makanya konstitusi itu lahir untuk membatasi itu gitu. Jadi tidak lagi di suatu tangan kekuasaan itu bertumpu. Nah, contohnya di Indonesia misalnya kan ada legislatif, ada eksekutif, ada legislatif. Ada yudikatif. Ya kan? Ada yudikatif. Ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, kalau secara sempit kekuasaan itu kan di eksekutif kan? Pemerintah itu di eksekutif kan gitu kan? Tapi pada dasarnya secara umum yang yudikatif, yang legislatif, eksekutif itu pada intinya semua pemerintah gitu. Nah, kemudian memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Batasan-batasan, ya kan? Ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi penguasa yang di lembaga-lembaga yang ditugaskan itu sudah ditentukan batasan-batasannya. Tidak boleh saling mencampuri kekuasaan lembaga lain gitu. Jadi udah dibagi-bagi porsinya, kira-kira begitu. Sebelum kita akhiri materi, ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Silpi, ya dipersilakan. Apa ya kira-kira yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan, apa pentingnya konstitusi bagi sebuah negara dan apa bisa negara tanpa konstitusi? Ya, apa pentingnya konstitusi bagi sebuah negara? Ada kira-kira yang bisa menyampaikan pandangan, pemikiran? Ya, kalau tidak ada, pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Ya, ini ibarat sebuah bangunan. Ya, kalau kita mau membangun sebuah gedung tinggi, ketika kita bangun tapi kita tidak punya pondasi,
yang sesuai dengan apa yang kita bangun, atau kalau memang sudah katanya tadi konstitusi tidak ada, berarti kita tidak punya pondasi, kita hanya bangun gedung doang. Bayangkan kira-kira apa yang akan terjadi. Roboh kan gitu kan, berarti akan mudah dihancurkan, mudah hancur, kira-kira begitu. Jadi ketika suatu negara tidak punya konstitusi, itu ibarat sebuah gedung bangunan tinggi tapi tidak punya pondasi. Jadi kalau gedung tinggi nggak punya pondasi, udah bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Demikian juga lah halnya dengan sebuah negara, ketika tak punya konstitusi, maka sudah bisa kita pastikan negara itu rapuh. Ada konstitusi pun ketika konstitusinya tidak baik, itu masih dalam tanda tanya. Ini bagus nggak? Kuat nggak konstitusinya? Kira-kira begitu kan? Nah, kalau sudah kondisi pondasinya baik atau konstitusinya baik, maka sudah bisa kita ambil sikap ataupun pernyataan bahwa gedung yang punya pondasi yang kokoh sesuai dengan apa yang mau dibangun, itu nanti akan berdiri kokoh, kira-kira begitu. Jadi negara pun ketika punya sebuah konstitusi yang baik di suatu negara, sudah bisa kita pastikan bahwa negara itu pun nanti akan kuat. Ya. Kita kembali kepada pernyataan tadi bahwa undang-undang dasar itu sama juga seperti prinsip-prinsip dasar, kan gitu kan? Prinsip-prinsip dasar. Jadi kalau sebenarnya kita misalnya membangun negara punya prinsip dasar yang kuat, sudah bisa kita pastikan bahwa negara itu nanti akan tumbuh berkembang dengan baik. Contoh terkecil misalnya, apabila kita ingin membangun sebuah keluarga, maka dari awal tanamkan prinsip yang baik untuk membangun sebuah keluarga, ya kedepannya keluarga itu juga akan tumbuh dengan baik. Nah, kita tarik ke diri kita juga ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, ya kan? Kita punya prinsip yang baik dalam hidup kita, mudah-mudahan kita juga akan tumbuh dengan baik, menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena memang kita punya prinsip dasar yang baik dalam kehidupan. Ada lagi? Gak ada? Ya, kalau tidak ada mungkin perkuliahan kita mengenai materi konstitusi kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini nanti menjadi bekal nanti ketika Anda menyelesaikan perkuliahan hukum tata negara. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.